Baik, karena waktu kita langsung beri kesempatan kepada Ibu Sekjen IPSP Indonesia, Ibu Dwi Yuliani, untuk menyampaikan materi tentang bagaimana terkait dengan pengurusan STR dan SP. Kepada Ibu Dwi, sepenuhnya kami silakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Yang terhormat kakak senior saya, Pak Puji, kakak favorit dari dulu. Banyak menginspirasi, luar biasa. Ketua DPD Jateng, tentu saja teman-teman, Pak Kepala Dinas kalau masih ada, Pak Harso, saya semakin semangat ini mendengar yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Kan ini udah benar-benar bentuk support untuk Jawa Tengah mewujudkan mimpi kita gitu kan ya. Kita tidak akan terwujud kalau tidak ada support dari pemerintah setempat gitu kan, dan tadi sudah ditunjukkan oleh kepala dinas luar biasa. Saya semangat untuk terus bersama teman-teman di Jawa Tengah sampai terwujud ya cita-cita kita. Kalau beberapa daerah lainnya seperti agak pesimis, ini bisa nggak ya ngeluarin surat izin karena ribet gitu kan ya. Tapi dari tadi penjelasan dari Dokter Neni gitu kan ya, membuat juga makin semangat, dan kita buktikan gitu di Jawa Tengah bisa gitu. Jadi ini mudah-mudahan jadi pilot project kita ya untuk meyakinkan daerah-daerah lain gitu kan bahwa kita bisa mewujudkan teman-teman Peksos bisa segera punya STR dan kemudian punya surat izin praktek gitu kan ya, karena support dukungan dari kepala dinas yang luar biasa. Ya, Pak Pujiono tadi sudah juga menjelaskan banyak hal tentang undang-undang kita dan tentang bagaimana posisi profesi kita. Ya, tidak hanya terkait dengan undang-undang, tapi juga memang terkait dengan perkembangan zaman saat ini. Profesi kita tidak pernah tergantikan. Jadi selamat teman-teman telah memilih profesi Peksos menjadi bagian dari kehidupan teman-teman ya, karena profesi ini luar biasa menurut saya. Saya izin share screen sendiri. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. Ya. Sudah, Ibu. Oke, baik, seperti yang dimintakan oleh Mas Heru, saya ingin berbagi ini untuk meningkatkan semangat kita gitu, bahwa ini adalah bukan mimpi, ini hal yang memang harus dicapai terkait dengan mandat Undang-Undang Peksos dan Permensosnya ya, turunannya tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Pujiono, Permensos 17 2020 tentang registrasi dan izin praktik. Yang kita akan persoalkan, kita sudah, teman-teman pasti sudah berulang kali mendengar tentang sosialisasi undang-undang gitu. Makanya kemudian Jawa Tengah ini sudah melangkah ke depan nih, satu langkah ke depan. Sekarang sudah tidak lagi bicara tentang undang-undangnya, sekarang kita perlu tentang bagaimana kita dapat registrasi, bagaimana kita dapat STR, bagaimana kita dapat izin praktek gitu kan. Ini udah melangkah berarti gitu kan ya. Pusat sendiri ini baru akan men-launching ini tuh ya ini nih di WSWD ini gitu kan. Jadi ini Jawa Tengah tuh mendahului gitu. Tapi saya senang gitu kan ya, karena semangatnya berarti luar biasa gitu kan untuk teman-teman ini, dan saya pastikan saya akan tetap bersama untuk benar-benar sampai terwujud gitu kan ya. Jawa Tengah menjadi pilot untuk teman-teman punya surat izin praktek. Ya. Sebentar. Ya. Ini sudah seperti biasa, saya berulang kali menjelaskan, kita punya Undang-Undang 14 2019 yang salah satu babnya di bab 5 itu benar-benar hanya bercerita tentang registrasi dan izin praktik gitu. Ini menjadi sorotan tersendiri gitu kan ya dalam undang-undang ini gitu. Dan kemudian di dalam undang-undang itu ya ada mandat dari undang-undang itu terkait dengan beberapa pasal, misalnya di pasal 12 tentang rehabilitasi sosial gitu kan, itu perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur. Kenapa peraturan pemerintah? Karena terkait rehabilitasi sosial ternyata ini mencakup beberapa kementerian gitu kan ya, tidak hanya melulu
apa namanya, satu pihak saja gitu kan ya, seperti itu. Sehingga ini perlu ada peraturan pemerintah, dan sampai sekarang ini belum apa namanya, digagas gitu, masih dalam wacana gitu untuk yang peraturan pemerintah ini. Tapi untuk yang lainnya kita termasuk berlari cepat gitu. Dari mulai undang-undang ini diketok palu 3 September 2019 sampai sekarang kita sudah mewujudkan mandat pasal 16, 17, 18, 32, 33, 36, 40 gitu kan ya, ke dalam 2 Permensos. Permensos tentang standar praktik pekerjaan sosial nomor 14 2020 dan Permensos tentang registrasi dan izin praktek nomor 17 2020 gitu kan ya. Ini apa namanya, capaian luar biasa gitu kan ya. Setahun kemudian, hanya setahun kita sudah menyelesaikan PR gitu kan ya, karena saking semangat gitu ya. Semangat untuk apa namanya, bahwa pekerja sosial ini benar-benar suatu profesi yang bisa sejajar dengan profesi-profesi yang lainnya gitu. Dan satu lagi mandat terkait dengan pendidikan profesi dan rekognisi pembelajaran lampau itu kaitannya dengan Kementerian Dikbud gitu, dan saat ini peraturan Mendikbud tentang pendidikan profesi itu sudah tinggal ditandatangan menteri gitu. Itu sudah sampai seminggu lalu ya, Bu Miriam yang seringkali mengejar-ngejar ini gitu, memastikan ini selesai, itu sudah sampai paraf dirjen, tinggal tanda tangan menteri gitu. Mudah-mudahan janjinya di minggu ini, di 2 minggu ini selesai, dan ketika ini selesai, ini sudah menjadi dasar bagi 31 perguruan tinggi di Indonesia untuk mewujudkan, untuk memberikan apa namanya, peluang bagi mereka untuk mendirikan pendidikan profesi gitu kan ya, karena persyaratannya menurut undang-undang pekerja sosial itu harus melalui pendidikan profesi gitu, seperti itu. Jadi PR-nya sudah selesai, sekarang tinggal bagaimana mewujudkan PR ini ya. Ini di Permensos tadi 14 saya ingin biar teman-teman juga kalau selama ini apa namanya, sudah terpapar banyak tentang undang-undang, teman-teman juga paham tentang Permensosnya gitu kan ya, turunannya. Di 14 2020 tentang standar praktik pekerjaan sosial itu diatur ada 5 bab di dalamnya ya, ada 5 bab, 37 pasal mengatur tentang ketentuan umum, standar operasional prosedur, standar kompetensi pekerja sosial, standar layanan gitu kan ya. Itu semua sudah diatur di dalam ini. Jadi teman-teman apa namanya, baca gitu kan ya, harus benar-benar membaca agar apa yang kita lakukan ya sudah sesuai dengan track yang dimandatkan dalam undang-undang gitu kan ya. Standar operasionalnya seperti apa, standar kompetensinya, standar layanannya ya. Jadi di dalam Permensos 14 itu ada standar operasional prosedur yang menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Peksos itu seperti apa gitu kan ya. Ada standar praktik Peksos ya, standar praktik Peksos yang berkaitan dengan pengetahuan yang harus dimiliki, keterampilan dan nilai itu dijelaskan dalam Permensos ini, dan kemudian juga tentang standar layanan. Standar layanan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Puji ada di 5 ranah: mencegah disfungsi sosial, melaksanakan perlindungan sosial, melaksanakan rehabilitasi sosial, melaksanakan pemberdayaan sosial, dan melaksanakan pengembangan sosial ya. Jadi teman-teman udah tinggal baca bukunya, tentu saja ya harus diperkaya dengan literatur yang lainnya gitu. Tapi untuk jadi Peksos Indonesia, ya Peksos harus paham ini gitu kan ya. Kita sudah diatur oleh ada undang-undangnya dan ada turunannya gitu kan, yang di dalamnya lebih detail dijelaskan tentang standar operasional, standar kompetensi pekerja sosial, dan standar layanannya gitu ya. Teman-teman nanti kalau belum ada searching sudah bisa di-download gitu kan ya, tentang Permensos 14 2020. Kemudian juga tadi yang sudah kita selesaikan adalah Permensos 17 2020, ini yang kemudian kita akan bahas lebih detail nih, tentang registrasi dan izin praktik pekerja sosial ya. Di dalamnya ada 7 bab, ada 29 pasal. Memuat tentang ketentuan umum, ada bab 2 tentang registrasi, bab 3 tentang registrasi pekerja sosial lulusan luar negeri, dan juga ada registrasi untuk pekerja sosial pekerja sosial warga negara asing, dan kemudian juga diatur tentang izin praktik, kemudian ada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup ya. Ini yang kita akan bahas di dalam kesempatan ini.
Nah, tadi Pak Puji sudah menjelaskan siapa sih pekerja sosial gitu kan ya menurut undang-undang ini. Betul, tadi ketika bicara tentang siapa pekerja sosial, ini begitu baca definisinya ini sudah pro kontra gitu kan ya. Orang yang kemudian negative thinking udah langsung wah ini kontra, ini ngapain ini definisinya seperti ini gitu kan ya, seolah kita kemunduran gitu. Tapi Pak Puji tadi sudah menjelaskan ini di awal gitu. Tapi ketika masuk ke dalam sebetulnya ini pengaturannya ketat sekali gitu. Nggak bisa walaupun di sini setiap orang boleh dikatakan sebagai pekerja sosial ketika dia memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial, dan telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ini, gitu kan ya, seseorang tadi itu yang kemudian dibatasi di dalamnya, gitu. Ya, jadi membaca undang-undang ini tidak hanya sekedar membaca sepintas, tapi benar-benar harus didalami dan lihat keterkaitan satu dengan yang lainnya, sehingga teman-teman merasa lega, oh iya, yang disebut dengan pekerja sosial ya ini, gitu kan, seperti itu. Nah, di dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa seseorang yang bisa ikut menjadi pekerja sosial itu dia harus pendidikan profesi. Siapa yang bisa ikut pendidikan profesi? Sarjana kesejahteraan sosial, sarjana Peksos, atau sarjana ilmu sosial lain yang terkait kesejahteraan sosial, gitu kan ya. Salah satunya ada sosiologi, itu hasil tawar menawar politik gitu. Kalau itu nggak masuk, itu nggak akan sampai sekarang, mungkin undang-undang itu nggak akan diketok gitu. Tapi kita juga kan punya mekanisme, kita punya aspeksi, kita punya hak untuk membuat kurikulum ketika seseorang tadi ikut pendidikan profesi gitu. Kan kurikulum itu yang kemudian bisa diatur. Mereka yang dari lulusan ini mungkin bisa ngambil praktek seperti apa, mereka ini harus ikut dulu matrikulasi misalnya, bahkan dia harus ikut unfulen misalnya gitu kan ya, ke kelas-kelas di bawahnya misal seperti itu nanti yang akan menjadi tanggung jawab aspeksi untuk mengatur bagaimana semua kemudian akhirnya ketika masuk pendidikan profesi keluar itu dia betul-betul kompetensi gitu, dia betul-betul kompeten gitu kan ya. Nah, melalui pendidikan profesi seperti tadi di kedokteran ini kita juga sama ya, pendidikan profesi di dalamnya ada uji kompetensi, sehingga dengan pendidikan profesi ini seseorang yang lulus uji kompetensi melalui pendidikan profesi ini akan keluar dengan 2 sertifikat, ada sertifikat profesi dan ada sertifikat kompetensi gitu. Sertifikat profesi itu itu berlaku seumur hidup gitu ya, dapat 1 dan tidak harus lagi diperpanjang gitu kan, berlaku seumur hidup. Tapi sertifikat kompetensi itu perlu diperbaharui selama 5 tahun sekali ya, seperti itu. Dan ketika seseorang sudah dapat sertifikat kompetensi, mungkin tadi ini yang perlu ditekankan, seseorang itu dapat STR ketika dia sudah dapat sertifikat kompetensi gitu ya. Jadi dia lulusan pendidikan profesi, dia keluar dapat sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi, baru kemudian dia bisa berhak untuk mendapatkan STR dan dapat melaksanakan praktik mandiri setelah mendapat surat izin praktik pekerja sosial, seperti itu. Ya. Di dalam undang-undang juga diatur seseorang yang melaksanakan pelayanan sosial, mereka yang sudah berpengalaman sekian lama tapi latar belakang pendidikannya bukan pekerjaan sosial kesejahteraan sosial, mereka boleh mengikuti rekognisi pembelajaran lampau. Dan peraturan RPL itu juga itu ada di Permendikbudnya, gitu kan ya. Dan sekarang itu sedang diatur. Kalau RPL yang peraturan Permendikbud tentang RPL, Permendikti tentang RPL itu sebelumnya sudah ada gitu, tapi sekarang sedang direvisi dan itu berlaku untuk seluruh profesi, tidak hanya untuk pekerja sosial. Jadi ketika pekerja sosial juga seseorang akan menjadi pekerja sosial dan ikut mekanisme RPL, rujukannya adalah Permendikbud tentang RPL gitu. Itu kemudian ini yang diatur di dalam Undang-Undang Pekerja Sosial tentang registrasi dan izin praktik, dan sudah tadi yang saya katakan sudah ada Permen Sosnya nomor 17 tahun 2020 tentang registrasi dan izin praktik. Ya, dikatakan bahwa setiap pekerja sosial yang melaksanakan praktik pekerja sosial wajib memiliki STR
yang diberikan oleh organisasi pekerja sosial. Jadi kalau tadi kedokteran itu ada konsil yang mengeluarkan STR, di kita seperti yang tadi sampaikan, kita juga pernah berjuang dalam undang-undang ini ada konsil di dalamnya. Tapi kemudian pemerintah DPR juga menolak karena konsekuensi dari konsil ini adalah ada pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu kan ya. Jadi akhirnya konsil itu kewenangan konsil itu diberikan kepada organisasi pekerja sosial ya, kepada organisasi profesi gitu kan ya, yang saat ini adalah IPSPI. Jadi IPSPI yang nanti akan mengeluarkan STR seperti itu. Dan di sini sudah dijelaskan sesuai dengan undang-undang syarat seseorang mendapatkan STR itu adalah memiliki sertifikat kompetensi gitu, memiliki sertifikat kompetensi yang tadi dimiliki melalui pendidikan profesi. Tapi sekarang kan banyak nih, termasuk saya gitu kan ya, nggak mungkin lagi ikut pendidikan profesi gitu. Saya juga sudah dapat sertifikat, Pak Pujiono tadi juga sudah punya sertifikat kompetensi, dan sebagian besar teman-teman yang hadir di sini juga mungkin sudah punya sertifikat kompetensi. Maka untuk teman-teman yang sudah punya sertifikat kompetensi itu boleh mendapatkan STR gitu kan ya. Aduh, sertifikat kompetensi saya udah nggak berlaku gitu kan ya. Nggak masalah gitu kan ya, karena mekanisme resertifikasinya belum terbangun, sehingga teman-teman yang sudah punya sertifikat kompetensi dan sudah tidak berlaku masih berhak ikut mendapatkan STR gitu. Seperti itu. Jadi ditolerir gitu kan ya, kalaupun itu sudah tidak berlaku itu ditolerir untuk tetap berhak akan STR, karena bukan salah teman-teman untuk tidak mau resertifikasi gitu kan ya, tapi itu tadi mekanisme resertifikasi masih sedang akan dibangun gitu. Ya. Nah, kemudian memiliki surat keterangan kondisi jasmani dan rohani. Jangan dipertukarkan dengan istilah surat keterangan dokter, bukan. Surat keterangan dokter itu seolah memberikan keterangan tentang kesehatan gitu kan. Surat kesehatan apalagi tidak. Bukan seolah-olah yang nggak sehat itu nggak boleh jadi pekerja sosial gitu. Ini juga yang kemudian menjadi diskusi panjang untuk satu hal ini gitu. Sehingga surat keterangan itu ini dikeluarkan oleh dokter gitu, tapi dokter menerangkan tentang kondisi jasmani dan rohaninya yang bisa melakukan praktik peksos gitu. Sehingga ini terbuka untuk kaum disabilitas yang juga dia bisa mungkin gitu kan ya, kondisi jasmani dan rohaninya masih memungkinkan untuk bisa melakukan menjadi pekerja sosial, melakukan praktik pekerjaan sosial seperti itu. Memiliki surat pernyataan dan telah mengucapkan sumpah janji pekerja sosial. Tadi dikatakan, saya makanya bertanya juga gitu kan ya ke dokter Neni, alhamdulillah kita punya pembelajaran dulu di awal gitu kan ya, jadi kita juga bisa meniru. Di dalam ADART kita, nanti saya jelaskan juga, sudah dijelaskan nih, yang melakukan sumpah profesi itu ya lembaga pendidikan gitu kan ya, di ujung perjalanan selesai pendidikan profesi, wisuda, di situ ada pengangkatan sumpah profesi gitu ya. Tapi sekarang sekitar 3.000 pekerja sosial yang sudah mendapat sertifikasi, bagaimana dapat STR gitu kan ya? Kan mereka bagaimana melakukan sumpah gitu. Maka kemudian sumpah untuk kali ini untuk teman-teman yang mendapatkan sertifikat kompetensi bukan melalui jalur pendidikan profesi, itu diambil alih oleh organisasi pekerja sosial, oleh IPSPI untuk mengambil sumpah. Nah, catat ya tanggalnya ya teman-teman ya, tanggal 19, Pak Puji juga boleh mencatat, tanggal 19 ini di rangkaian acara WSWD kita akan menyelenggarakan pengangkatan sumpah ya, akan menyelenggarakan pengangkatan sumpah profesi, sehingga kemudian teman-teman yang sudah mengangkat sumpah, yang sudah mengucapkan sumpah atau janji pekerja sosial akan berhak mendapatkan surat keterangan telah mengucapkan sumpah, dan berdasarkan surat keterangan itu menjadi salah satu persyaratan teman-teman untuk dapat STR. Ya, itu seperti itu. Dan membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik pekerja sosial. Ada form khusus nanti yang teman-teman isi, yang di dalamnya pekerja sosial itu menyatakan ia akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik pekerja sosial. Seperti itu. Nah, persyaratan-persyaratan ini yang kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan STR. Ya, ikuti dulu nanti sumpah di tanggal 19 gitu. Ya, IPSPI sudah nyewa Zoom untuk yang 1.000 gitu kan ya. Jadi silahkan, ada 3.000 pekerja sosial sebetulnya yang sudah punya sertifikat, tapi
kita akan mungkin ada beberapa gelombang ke depan gitu. Tapi teman-teman Jawa Tengah nih udah terpapar informasi duluan nih tentang ini. Ya, STR itu berlaku 5 tahun tadi ya, dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan memiliki STR lama, tentu memiliki sertifikat kompetensi. Jadi sertifikat kompetensi itu harus terus diperbaharui juga gitu. Kalau tadi sertifikat profesi hanya berlaku 1 kali saja, terus berlangsung gitu kan, terus berlaku, tapi seseorang itu tidak cukup hanya sertifikat profesi, tapi juga sertifikat kompetensi yang harus diperbaharui selama 5 tahun sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang saya sudah punya STR nih, tapi sertifikat saya STR ini misalnya diperoleh tahun 2022, berarti harus diperbarui 2027. Sertifikat saya berlaku hanya sampai 2025. Maka kemudian 2025 saya harus sertifikasi agar 2027 saya bisa mengajukan STR kembali gitu ya. Karena sertifikatnya harus sudah masih berlaku gitu kan. Ya harus ada resertifikat dan ini sedang dibangun mekanismenya juga gitu. Kalau tadi di dalam kedokteran itu sertifikat kompetensi itu dikeluarkan oleh kolegium IDI gitu kan ya. Kita sudah mengawali membangun lembaga sertifikasi dengan BNSP ya, itu juga akan berlaku nasional gitu kan ya. Kita sedang mulai menggagas untuk membangun itu. Kenapa harus LSP BNSP pihak ketiga? Karena yang bisa melakukan resertifikasi adalah lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga gitu. Jadi BNSP itu punya LSP ya, kepanjangan tangan untuk melakukan sertifikasi. BNSP itu boleh pihak-pihak lain mendirikan LSP. Jadi ada LSPP 1 yang sekarang dimiliki oleh Poltekkes misalnya. Poltekkes punya LSPP 1 yang hanya ditujukan untuk para mahasiswanya gitu. Jadi mahasiswa keluar sudah mengantongi sertifikat kompetensi gitu. Tapi mereka LSPP 1 itu nggak boleh melakukan resertifikasi gitu. Tujuannya hanya untuk mahasiswa, ketika keluar kan dia sudah bukan mahasiswa lagi gitu. Nggak boleh resertifikasi. Kemudian ada LSPP 2 yang kita nih dapat sertifikasi kompetensi itu dari LSPP 2-nya Kemensos gitu kan ya, seperti itu. Ternyata LSPP 2 Kemensos juga nggak boleh melakukan resertifikasi. Dia hanya sertifikasi sekali dan selanjutnya resertifikasi itu harus ada di LSPP 3 gitu. LSPP 3-nya yang sekarang sedang dibangun oleh IPSPI gitu, seperti itu ya. Jadi ini ya kenapa kita perlu resertifikasi, karena untuk memperpanjang STR kembali kita harus menunjukkan sertifikat yang masih berlaku gitu kan ya. Sama yang lainnya seperti syarat yang sertifikasi dan tambahan 1 telah mengabdikan diri sebagai pekerja sosial. Nah, bentuk mengabdikan dirinya itu tadi mungkin bisa jadi kita melihat 5 hal yang disampaikan juga oleh Dokter Neni gitu kan ya, kaitannya dengan pembelajaran, misalnya teman-teman mengikuti pelatihan, mengikuti pendidikan lanjutan dan sebagainya misalnya, kaitannya dengan profesional, praktik-praktik profesional yang dilakukan, kaitan dengan pengabdian masyarakat, dengan publikasi ilmiah, dengan pengembangan ilmu dan pendidikan gitu kan, seperti itu. Kemarin sempat sih LSPP 2 menyelenggarakan beberapa kali resertifikasi. Ya 5 hal ini juga diminta gitu kan ya, bukti bahwa dalam portofolio yang diserahkan sebagai syarat untuk resertifikasi, 5 hal ini yang disampaikan gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh kedokteran, kita juga sudah melakukan hal itu gitu. Dan ini yang akan nanti diadop juga untuk LSPP 3 yang sedang dibangun oleh IPSPI gitu ya. Ini ada aturan juga STR tidak berlaku dikarenakan apa ya, habis masa berlakunya, atas permintaannya sendiri, pekerja sosial meninggal dunia, atau dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan karena melanggar kode etik misalnya gitu kan ya, seperti itu sehingga kemudian dicabut STR-nya gitu. Nah, ini juga di dalam undang-undang juga diatur STR lulusan luar negeri dan STR warga negara asing. Ya, untuk yang lulusan luar negeri, pekerja sosial lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik Peksos di Indonesia harus dievaluasi dan atau diverifikasi oleh organisasi pekerja sosial, gitu kan ya. Jadi benar-benar harus melalui organisasi pekerja sosial gitu untuk menyatakan dia bisa mendapat STR sementara atau tidak gitu kan ya, ada evaluasinya dulu.
evaluasi itu dilakukan terhadap bukti penyetaraan ijazah, surat keterangan telah mengikuti program adaptasi, sertifikasi kompetensi, tetap harus punya sertifikasi kompetensi, surat keterangan telah mengucapkan sumpah janji Peksos juga, surat keterangan kondisi jasmani dan rohani, serta surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan kode etik pekerja sosial. Nah, sementara yang untuk WNA, kemarin ada kasus yang sedang ditangani sampai saat ini, kasus anak yang dilarikan ke luar negeri gitu kalau nggak salah. Kemudian kita sedang berjuang, pekerja sosial kita sedang berjuang untuk bagaimana mengembalikan anak ke sini, tapi ternyata si anak juga tidak ingin kembali gitu kan ya, karena tahu bagaimana kondisi keluarganya di sini gitu kan ya. Pekerja sosial di sana juga mempertahankan itu gitu, sehingga dia akan ke Indonesia gitu kan ya. Nah, ketika dia ke Indonesia, pekerja sosial ke sini melakukan assessment dengan keluarga, itu kan melakukan praktek gitu kan ya. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi gitu kan ya oleh pekerja sosial warga negara asing. Ini dapat melakukan praktik di Indonesia, ya, pekerja sosial warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia itu harus memiliki surat izin kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Jadi pekerja sosial asing yang ke Indonesia harus mampu berbahasa Indonesia. Ya, pekerja sosial warga negara asing juga telah memenuhi ketentuan diberikan STR sementara, gitu kan ya. Ada STR sementara berlaku 1 tahun dan bisa diperpanjang sekali setahun. Jadi hanya 2 kali di dalam prakteknya gitu. Jadi kalau kita lihat, kita membatasi warga negara asing praktik di Indonesia hanya dalam jangka waktu 2 tahun saja. Setelah itu dia harus kembali gitu, seperti itu. Ini dalam anggaran dasar IPSPI juga hasil kongres luar biasa di bulan Februari tahun lalu ya, sudah setahun yang lalu. Karena kita kenapa kongres luar biasa, kita juga menyesuaikan dengan undang-undang ya. Waktu itu kita kongres tapi undang-undangnya belum diketuk. Setelah diketuk kemudian kita menyesuaikan ADART, salah satunya sudah dimasukkan bahwa tugas IPSPI itu adalah melaksanakan registrasi pekerja sosial ya, seperti itu. Dan di dalam anggaran rumah tangga juga sudah disebutkan surat tanda registrasi, ada pasal 10 tentang surat tanda registrasi dan ada pasal 11 tentang sumpah janji pekerja sosial gitu. Seperti yang disampaikan oleh kedokteran gitu kan ya, oleh Dr. Neni gitu kan ya, pengambilan sumpah itu dilaksanakan di perguruan tinggi gitu kan, yang menyelenggarakan pendidikan profesi pekerja sosial, tapi wajib disaksikan oleh ketua dewan pengurus pusat IPSPI gitu kan ya, seperti itu. Dan naskah profesinya juga disiapkan oleh dirumuskan dalam ketentuan organisasi ya. Dan STR juga sudah diatur di dalam anggaran rumah tangga kita, bahwa surat tanda registrasi diberikan kepada pekerja sosial yang telah memiliki nomor anggota dan kartu tanda anggota IPSPI. Jadi STR hanya diberikan kepada anggota IPSPI. Jadi kalau bukan anggota IPSPI, ya kita nggak bisa memberikan STR gitu kan ya. Jadi seperti tadi kan, kedokteran juga dia harus jadi anggota ID dulu baru bisa dapat STR. Juga kemarin ketika kita mengundang dari psikolog juga sama. Psikolog itu kan ada beberapa himpunan gitu kan ya. Ada HIMSI yang kemudian dia juga menyelenggarakan, dia punya LSPP 3, itu diberikan hanya untuk anggotanya gitu kan, seperti itu. Nah, pekerja sosial wajib mengucapkan sumpah pekerja sosial sebelum memperoleh STR, tadi sudah dijelaskan, dan persyaratan masa berlaku dan pencabutan surat tanda registrasi mengikuti peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Peksos itu disebutkan berlakunya 5 tahun. Ya, oke. Nah, ini yang sudah disiapkan untuk bagaimana teman-teman bisa melakukan sumpah dulu, karena dengan sumpah ini menjadi teman-teman bisa mendapatkan STR gitu kan ya. Jadi salah satu syarat untuk mendapatkan STR adalah telah mengucapkan sumpah pekerja sosial. Ini dinyatakan dalam pasal 29 ya, Undang-Undang 14 2019. Jadi nanti mendaftar ke DPD, jadi kerjaan ini selalu melibatkan DPD gitu kan ya, seluruh DPD akan terlibat dalam sumpah profesi, dalam STR gitu kan ya, pasti apalagi di dalam surat izin gitu, karena surat izin itu yang rekomendasinya dari DPD gitu kan ya, wilayah terdekat dengan dinas sosial di mana dia akan mendapatkan surat izin praktek gitu.
Ya, mendaftar ke DPD IPSPI setempat, kemudian diverifikasi. Verifikasi itu dilihat apakah sesuai dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, yaitu dia punya nomor anggota yang masih berlaku, ya, sertifikat kompetensi ini tidak disebutkan masih berlaku, tapi yang pasti pekerja sosial memiliki sertifikat kompetensi. Melunasi iuran keanggotaan hingga tahun dilaksanakan sumpah gitu kan ya. Ada banyak kekeliruan teman-teman di luar gitu kan ya. Saya udah bayar kok nggak dapat kartu gitu kan. Sebetulnya apa namanya? Oh iya, bayar itu adalah kewajiban anggota untuk organisasinya gitu. Organisasi pekerja sosial IPSP itu kan independen gitu kan ya. Dia dapat bagaimana bisa menghidupi organisasinya kalau bukan dari anggotanya gitu. Jadi sebetulnya harusnya dengan kesadaran setiap tahun bayar iuran gitu, yang ditetapkan sampai saat ini itu adalah setahun 100.000 gitu. Kalau 100.000 itu 12 bulan dibagi 12 nggak nyampe 10.000 sebulan gitu kan ya. Sebetulnya kalau menyisihkan gitu kan 100.000 untuk organisasi itu nggak seberapa gitu kan ya, dibanding kemanfaatannya untuk anggota juga gitu kan ya. Dan 110.000 sebulan misalnya bagi setiap individu tidak seberapa, tapi itu akan sangat bermanfaat bagi organisasi gitu, seperti itu ya. Sehingga untuk mendapatkan apa namanya fasilitasi ini, teman-teman bisa mengangkat sumpah ketika dia juga bisa sudah melunasi iuran keanggotaan gitu kan ya, sampai tahun dilaksanakannya sumpah. Jadi kalau sekarang tahun 2022 pastikan teman-teman sudah melunasi iurannya sampai 2022 gitu kan ya. Ingat-ingat kapan terakhir saya membayar iuran anggota gitu kan ya, lunasi sampai tahun 2022 ya. Foto terkini latar merah itu karena itu yang disampaikan disebutkan di undang-undangnya. Kemudian surat pernyataan patuh pada kode etik IPSPI nanti. Halo, Bu Dwi. Bu Dwi termute. Termute ya. Mohon diklik lagi. Mas Reza. Bu Dwi, bisa dibantu dari Mas Reza nggak? Sebentar. Ditelepon namanya. Sebentar. Dwi. Nggak kerasa kesentuh lagi. Sebentar. Sudah saya unmute. Udah bisa ya? Sebentar, saya sudah minta unmute. Oh, saya tidak terdengar ya tadi ya, termute ya? 1 menit. Ya, 1 menit. Sampai di mana tadi saya terakhir bicara? Sampai iuran, Bu. Oh, sampai iuran ya. Sampai iuran ya. Sampai iuran, sampai kemudian harus dapat apa namanya mengisi form nanti tadi ya, pernyataan patuh pada kode etik, dan ada rekomendasi dari DPD. DPD yang paling tahu anggotanya gitu kan ya, dia akan harus memberikan rekomendasi bahwa ini apa namanya layak untuk ikut serta dalam sumpah profesi dan membayar biaya pendaftaran ya. Tadi di kedokteran juga ada gitu kan ya, biaya pendaftaran ini untuk menghidupi organisasi juga gitu. Baru kemudian ada validasi oleh DPP IPSPI, kemudian pengambilan sumpah dan mendapat surat keterangan telah menyatakan sumpah profesi. Surat keterangan ini yang akan nanti dijadikan dasar untuk mengurus STR gitu ya. Nah, ini alur pengajuan STR gitu kan ya. Mengajukan surat permohonan ke DPD. Jadi sekali lagi DPD yang punya peran di awal juga apa namanya dalam memberikan apa namanya rekomendasi juga nanti gitu kan ya untuk dapat STR, kemudian verifikasi oleh DPD IPSP setempat. Ada persyaratan kalau tentang STR kan tadi syaratnya udah jelas ya, dia harus punya sertifikasi, dia sudah punya surat keterangan apa namanya kondisi jasmani rohani, sudah punya surat keterangan sumpah, ada kode etik apa namanya pernyataan mematuhi kode etik, formnya ada gitu kan, itu sudah ada gitu kan persyaratannya di dalam undang-undang. Jadi lihat persyaratan
pengajuannya, nanti diverifikasi oleh DPD IPSPI setempat, divalidasi dan disetujui oleh DPP IPSPI, kemudian penerbitan STR oleh DPP IPSPI dan penyerahan STR kepada pemohon. Dan kita juga sudah membangun online-nya. Di sini ada Mas Zulfa. Mas Zulfa itu dari Kepala Bidang Medkominfo ya di IPSPI yang sedang mengembangkan sistem untuk bagaimana pekerja sosial secara online bisa mengajukan STR juga gitu seperti itu. Tapi yang pasti tadi ya sumpah dulu gitu ya untuk dapat STR. Nah, itu tadi tentang STR, sekarang tentang izin praktek. Nah, gitu kan. Kalau izin praktek itu kan melibatkan pemerintah daerah. Seperti juga tadi pada kedokteran ya. Kedokteran itu juga Dinkes yang mengeluarkan surat izin praktek. Psikolog juga sama dari Dinkes karena undang-undangnya dari undang-undang kesehatan, gitu kan seperti itu. Itu juga yang mengeluarkan adalah pemerintah setempat gitu ya. Jadi surat izin praktek itu kita menyebutnya SIPPS, dalam undang-undang disebut SIPPS, bukan SIP pekerja sosial gitu kan. SIPPS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah kabupaten kota ya. Ya, jadi Jawa Tengah tuh DPD itu membawahi beberapa dinsos tuh nanti ya, di se-Jawa Tengah gitu kan ya. Sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pekerja sosial, praktik pekerjaan sosial. Pekerja sosial yang menjalankan praktik pekerjaan sosial wajib memiliki izin dalam bentuk SIPPS gitu kan ya. Dan SIPPS diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota tempat pekerja sosial menjalankan praktik mandirinya. Jadi kalau tadi Pak Puji bersemangat akan melakukan praktik mandiri, maka praktik mandiri yang dilakukan oleh Pak Puji itu di tempat, di domisili tempat Pak Puji tinggal gitu kan ya. Dan setiap pekerja sosial diberikan paling banyak 2 tempat praktik mandiri gitu ya. Itu gitu. Ini untuk mendapat SIPPS harus melampirkan salinan STR yang masih berlaku gitu kan ya. Jadi benar-benar STR itu juga menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan SIPPS ya. Dan surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat pekerja sosial itu berpraktik gitu. Kemarin itu lebih ditegaskan, lebih diutamakan SIPPS itu untuk itu tadi untuk para pekerja sosial yang akan melakukan praktik mandiri ya. Nah, itu diatur juga di sini SIPPS itu tidak berlaku karena dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, mungkin ada malpraktik di dalamnya habis masa berlakunya atas permintaan pekerja sosial atau karena pekerja sosial itu meninggal. Ini di Permensos 17 2020-nya gitu kan ya tentang izin praktek ya. Tata cara pengajuan SIPPS dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada dinas sosial perangkat daerah yang melayani perizinan tertentu gitu kan. Jadi boleh dinas sosial atau kalau di daerah itu ada perangkat daerah yang melayani perizinan terpadu gitu kan, ada kan ya tempat perizinan terpadu gitu kan, boleh juga di situ. Bagaimana kemudian ini dibangun dengan daerah gitu kan ya untuk mendapatkan SIPPS gitu. Saya pikir tadi kepala dinasnya luar biasa mendukung ini, mensupport ini. Jadi kalau ada perintah dari provinsi mungkin untuk kadis-kadis di kabupaten kota gitu kan ya untuk memfasilitasi, untuk mempermudah para pekerja sosial mendapatkan SIPPS gitu kan ya. Itu coba kita nanti Jawa Tengah nih mengawali misalnya beberapa, mungkin nggak seluruh kabupaten kota, 2 atau 3 dinas sosial di kabupaten kota di Jawa Tengah ini misalnya kita jadikan pilot project untuk bisa yang banyak pekerja sosialnya misalnya untuk bisa menerbitkan SIPPS gitu. Syukur kalau semua kemudian nanti kabupaten kota bisa segera juga melakukan ini gitu. Nanti SIPPS diterbitkan dalam bentuk dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ya. Jadi yang mengeluarkan dokumennya itu adalah pemerintah daerah. Ya, ini apa namanya dalam Permensos terkait dengan surat izin praktik ya. Nah kemudian berikutnya. Oh ya, sebelum undang-undang ini ada, sebetulnya kita sudah membangun izin praktek yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial gitu. Itu kalau yang sekarang masih ada, tapi
baru hanya 1 atau 2 gitu ya yang bisa punya izin praktek ini. Itu berlaku sampai berlakunya izin praktek itu, dan setelah itu tidak berlaku diperpanjangnya melalui mekanisme ini gitu. Ya. Nah, ini contoh gitu kan, contoh karena kita belum alur layanan rekomendasi untuk izin praktik itu untuk mendapatkan izin praktik itu kan silahkan dibangun oleh daerah masing-masing gitu kan ya. Sehingga mekanismenya seperti apa silahkan gitu. Tapi ini adalah contoh izin praktek untuk psikologis klinis gitu kan ya. Anggota mengajukan rekomendasi izin praktek dan mendapatkan nomor antrian, petugas memverifikasi, anggota melakukan pembayaran, sekali lagi membayar juga ya, sistem kemudian memverifikasi pembayaran dan petugas IPK wilayah mengesahkan surat izin praktek, kemudian anggota menerima surat izin praktek. Nah itu sesimpel itu sih sebetulnya gitu kan ya, tapi kalau ini dibangun melalui sistem gitu kan ya, mungkin untuk awal kalau misalnya boleh tanpa sistem dulu gitu kan ya, tapi kemudian daerah dinas sosial misalnya mampu misalnya ini harus ada anggaran nggak sih gitu kan ya, pasti ini perlu ada anggaran, nyantolnya kemana sih gitu kan ya. Kan kita sudah punya dasarnya, ada undang-undangnya, ada Permensosnya gitu kan yang memandatkan ini gitu kan ke pemerintah daerah untuk bisa menerbitkan surat izin praktek bagi pekerja sosial gitu. Nah ini tadi yang saya sampaikan dari tahun 2012 sampai 2021 lembaga sertifikasi Kemensos ya LSPP 2 itu telah memberikan sertifikat kepada pekerja sosial sebanyak 3.696 dan ini yang harus difasilitasi oleh organisasi kita untuk mendapatkan STR, bukan melalui jalur pendidikan profesi tapi melalui jalur tadi ya sudah mendapat sertifikat gitu. Untuk sudah mendapat sertifikat harus diangkat sumpah baru kemudian dapat STR. Sehingga kemudian yaitu tadi IPSPI sekarang sedang melakukan agenda untuk mengangkat sumpah bagi pekerja sosial yang sudah tersertifikasi. Terima kasih Pak Moderator. Silahkan saya kembalikan ke Pak Moderator, barangkali ada yang akan didiskusikan. Baik, luar biasa Ibu Dwi Yuliani. Ini seperti apa ya, chipnya IPSPI ya. Jadi seluruh regulasi peraturan beliau hafal gitu. Jadi kalau teman-teman selama ini kalau WA beliau jarang dibalas ya wajar karena urusannya banyak sekali yang harus diselesaikan. Ada yang WA saya nggak dibalas, perasaan enggak? Misalnya ada Bu. Tapi tetap masih sempat juga balas WA Bu ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu semua peserta webinar, sebenarnya masih semangat karena ini memang temanya sederhana tapi bahasanya luar biasa. Jadi nanti secara lebih detail Bapak Ibu bisa setel kembali di channel YouTube-nya IPSPI. Nah, ini diberi kesempatan untuk Bapak Ibu semua untuk bertanya atau minta penjelasan atau punya respon atau mungkin juga punya usul atau gagasan yang akan lebih apa ya, lebih cepat atau lebih efektif dalam proses pengurusan STR ataupun SIP-nya ini. Jadi kami sebagai moderator coba kita minta wakil dari DPD Jawa Tengah. Mohon nih Mas Ketua, Mas Heru bisa menyampaikan respon. Kemudian kedua dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah yang ketiga dari profesi Peksosnya. Jadi sementara 3 kesempatan ini biar dapat satu-satu semuanya. Monggo dari Mas Heru dulu, dipersilakan. Saya diminta ngapain? Ya monggo kaitan Nyanyilah dengan selagu ini. Mas. Oke. STR atau apa gitu. Oke. Kan nanti peran DPD juga penting. Oke. Tadi kan diminta oleh Ibu Dwi apa namanya kabupaten kota di Jawa Tengah ada harapannya ada pilot project. Kita malah bicarakan kemarin di dalam briefing kita, rencananya setelah acara webinar ini kita mau keliling Jawa Tengah 35 kota. Mantap. Jadi seluruh ketua departemen akan keliling Jawa Tengah untuk menemui Pak Kepala Dinas masing-masing kabupaten sehingga terbangun apa namanya kesepahaman tentang bagaimana ngurus step by step SIP dan STR seperti itu Ibu. Moga-moga ini bisa lancar seperti itu. Begitu Pak Idang. Baik. Baik ya, nanti Bu Dwi juga akan merespon. Kita kasih kesempatan pada Bapak Ibu yang dari Dinas Sosial Kabupaten Kota, silakan bisa raise hand dan langsung bisa kita dengar
pertanyaan di sini, monggo. Mas Reza, ada Mas Reza? Adakah yang resen dari perwakilan dinas kabupaten kota? Atau saya bacakan pertanyaan di streaming ya, video streaming ya. Oke, silakan Mas Heru dibantu bacakan. Saya bacakan buat Ibu Dwi. Pertanyaannya begini, Bu. Dari Pak Abraham Puspayuda, bagi Peksos dan Pensos penyuluh sosial ahli yang belum memiliki sertifikat uji kompetensi, namun sudah dilantik atau penyetaraan sebagai Peksos dan Pensos ahli muda, bagaimana tindak lanjutnya? Seperti itu. Ya. Monggo. Oke, Pak Moderator ditanggapi langsung atau berbeda atau dikumpulkan dulu? Iya, ini kebetulan sudah ada yang mulai dulu Bu dari Peksos RSUP Karyadi Semarang. Ini silakan Mas Peksos dari Karyadi Semarang dipersilakan untuk langsung respon dengan Bu Dwi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Ibu Dwi Yuliani terkait dengan STR dan SIP ini, kami sangat mendukung dan sudah sudah sangat menanti-nantikan saat ini tiba. Nah, sementara kita sudah mencicil kemarin mendapat sertifikat kompetensi, dan yang Mas tanyakan itu untuk tanggal 19 Maret itu kan ada sumpah untuk sumpah profesi. Nah, itu bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara mengikutinya. Begitu Ibu, terima kasih. Ya. Bu Dwi, silakan. Oh, dijawab dulu. Ya, jawab dulu. Oke. Dua pertanyaan, silakan. Ya. Baik, yang pertama dari Pak Abraham tadi, bagaimana Peksos, Pensos yang belum dapat sertifikasi tapi sudah diangkat. Mungkin yang kita bicarakan di sini adalah agak berbeda ya dengan fungsional untuk pekerja sosial dan fungsional penyuluh sosial. Karena kalau sebagai pekerja sosial fungsional dan penyuluh sosial gitu kan ya, fungsional, itu jalurnya beda nih. Yang sedang kita bicarakan ini adalah pekerja sosial profesional. Profesional dalam hal ini tadi ya, pekerja sosial yang kemudian dia akan diangkat menjadi pekerja sosial profesi yang dia bisa melakukan praktek mandiri gitu. Karena kalau yang pekerja sosial fungsional itu dasar peraturannya itu dari Permenpan RB ya, nomor 30 berapa ya, tahun 2020 juga 33, ya kalau nggak salah gitu kan. Nomor 33 Ibu. 33 tahun 2020 itu sudah diatur nih harus seperti apa. Bahkan pekerja sosial fungsional menurut Permenpan RB tersebut juga dia harus punya asosiasi profesi sendiri gitu kan ya. Asosiasi profesi sebagai pekerja sosial fungsional. Kemarin kalaupun LSPP 2 mengeluarkan sertifikat untuk pekerja sosial fungsional, itu statusnya sebagai pekerja sosial fungsional gitu. Bukan sebagai pekerja sosial generalis gitu. Pekerja sosial fungsional itu di dalamnya karena masih tetap ada beberapa yang bukan lulusan pekerja sosial atau kesejahteraan sosial gitu kan, seperti itu gitu kan ya. Jadi dia untuk kepentingan praktiknya sebagai pekerja sosial fungsional, ada sertifikasi itu untuk pekerja sosial fungsional. Sertifikatnya sebagai pekerja sosial fungsional, bukan sebagai pekerja sosial generalis nih. Yang sekarang yang kita bicarakan adalah pekerja sosial generalis yang kemudian dari sertifikasi pekerja sosial generalis itu dia akan berhak mendapatkan STR melalui tadi ya pengangkatan sumpah. Tapi pekerja sosial fungsional yang background-nya adalah kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial, dan memiliki sertifikat kompetensi sebagai pekerja sosial generalis gitu kan ya, boleh mengikuti ini gitu kan ya, mengikuti jalur ini yang sedang kita bahas gitu kan ya. Tapi untuk yang background-nya bukan Peksos-Kesos, mereka itu dapat sertifikat sebagai pekerja sosial fungsional dan berlaku sepanjang jadi pekerja sosial fungsional gitu kan ya. Tetap keberlakuannya adalah 5 tahun sekali harus diperbaiki gitu kan ya, harus diperbaharui. Tapi setelah tidak jadi pekerja sosial fungsional, setelah pensiun sudah tidak lagi bisa berpraktek gitu kan, itu yang. Tapi kalau Peksos
generalis yang rujukannya dari undang-undang sepanjang hayat gitu kan ya, sepanjang dia punya bisa meresertifikasi sertifikat kompetensinya, meresertifikasi kompetensinya, dia bisa berpraktek gitu kan, dia tidak dibatasi oleh pensiun gitu kan, dia tidak ada batasan usia di dalam undang-undang untuk pekerja sosial berpraktek gitu. Juga untuk penyuluh sosial gitu kan ya, ada sertifikat untuk penyuluh sosial, tapi ini adalah bukan pekerja sosial. Tapi penyuluh sosial yang latar belakang pendidikannya pekerja sosial bisa mengajukan sertifikat untuk pekerja sosial generalis. Nah, dasarnya adalah sertifikat pekerja sosial generalis yang bisa mendapatkan STR dan kemudian dapat SIPPS. Seperti itu Pak Abraham untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk nanti tanggal 19 mekanisme seperti apa? Di sini ada Mas Zulfa. Mas Zulfa bisa memberikan informasi lebih detail tentang teknisnya untuk teman-teman bisa ikut sumpah. Kalau tadi kan lewat DPD dulu ya, Mas Zulfa ya. Tapi kemudian nanti ada Google Form yang diisi, gitu karena ada persyaratan-persyaratan yang kemudian untuk bisa mengikuti sumpah. Mas Zulfa boleh memberikan informasi tentang ini lebih detail? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin terdengar suaranya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ketua DPD ya, PSPI Jateng, Bapak Ibu narasumber beserta peserta kegiatan hari ini. Baik, mohon izin Ibu untuk PIC terkait dengan STR Zulfa, tapi terkait dengan sumpah profesi mungkin sedikit informasi yang akan disampaikan. Jadi terkait dengan sumpah profesi nanti memang yang akan mendahului terkait dengan beberapa rangkaian-rangkaian yang tadi sudah Ibu Dwi jelaskan. Jadi memang perjalanan panjang Bapak dan Ibu ya terkait dengan penerjemahan Undang-Undang 14 ini seperti itu. Jadi hal yang paling pertama disiapkan itu memang adalah keanggotaan seperti itu. Terlepas dari memang Bapak dan Ibu mungkin menghubungi admin yang kesulitan, kemudian membalasnya cukup lama, itu memang mungkin banyak sekali yang sedang mengajukan pengajuan seperti itu. Tetapi itu memang merupakan sebuah rangkaian seperti itu. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran. Dan pendaftaran pun juga sudah harus dipastikan Bapak dan Ibu bisa mengecek melalui website ipspi.org di sana. Bapak Ibu silahkan bisa cek mulai dari sekarang pun. Bila mana Bapak Ibu sudah mendaftar, pasti daftar namanya pun pasti akan muncul. Berikut juga dengan pas foto, berikut juga identitasnya yang sudah didaftarkan seperti itu. Karena itu akan menjadi golden ticket pertama yang nanti akan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu sumpah profesi seperti itu. Nah, adapun terkait dengan sumpah profesi sendiri, nanti Bapak dan Ibu akan mengisi beberapa isian Google Form. Nanti Google Form itu nanti akan ada beberapa berkas yang akan diupload. Untuk teknisnya nanti kami akan mengirimkan panduannya kepada DPD seperti itu, termasuk juga DPD Jawa Tengah yang akan nanti akan menjadi peserta ataupun yang akan mengikuti seperti itu. Dan yang pasti untuk gelombang pertama ini nanti jumlahnya akan terbatas Ibu Dwi ya, belum kita tidak akan banyak seperti itu. Nah, setelah untuk melaksanakan kegiatan sumpah profesi nanti akan menuju ke STR. Nah, terkait dengan STR ini Bapak dan Ibu, mungkin saya akan sedikit memberikan paparan terkait dengan bagaimana progres untuk penyusunan sistem STR ini seperti itu. Tetapi sebelum kami ini lagi bahwa kami menekankan karena keanggotaan, kemudian sumpah profesi, kemudian STR, SIPPS itu karena memang merupakan sebuah rangkaian, sehingga Bapak dan Ibu ketika belum masuk terdaftar sebagai keanggotaan, jangan berharap untuk mendapatkan sumpah profesi. Berikut juga Bapak Ibu ketika ingin mendapatkan STR ini, ketika belum masuk dalam sumpah profesi, jangan berharap mendapatkan ini. Jadi seperti itu. Jadi karena nanti akan menjadi rangkaian yang akan menjadi prasyarat seperti itu. Baik, terkait dengan STR ini mungkin sedikit saya sampaikan, mungkin mengulang dari paparan Ibu tadi. Menurut undang-undang memang ketentuannya seperti ini, kita tidak bisa merubahnya. Seperti itu, memiliki sertifikat kompetensi, berikut juga surat keterangan jasmani rohani, kemudian pertanyaan telah mengucapkan sumpah profesi, dan membuat pernyataan melalui kode etik ini sudah pasti seperti itu. Nah, kemudian untuk sistemnya nanti Bapak dan Ibu akan tetap masuk pada portal yang sudah Bapak Ibu masuk melalui sistem keanggotaan.
Jadi Bapak Ibu nanti akan masuk dalam sistem portal ipspi.org, masuk organisasi ataupun masuk anggota seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi beberapa isian ataupun borang-borang seperti KTP, kemudian ijazah, pas foto, surat rekomendasi, dan lain-lain. Dan ini ada beberapa berkas yang akan diupload. Dan salah satunya adalah sertifikat sumpah profesi seperti itu. Sehingga nanti semua akan menjadi rangkaian seperti itu. Mungkin teman-teman di pekerja sosial yang berpraktek di setting medis mungkin yang saat ini sedang semangat sekali untuk mengejar STR seperti itu. Nah, ini kami ingatkan kembali untuk aktif ataupun masuk dalam keanggotaan, kemudian harus mengikuti sumpah profesi terlebih dahulu nanti untuk mendapatkan STR ini seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan masuk melalui portal masing-masing yang sudah didaftarkan melalui akun kemarin dengan mengisi nama, kemudian passwordnya seperti apa. Nah, kemudian nanti akan mengajukan STR melalui menu mendaftar STR ini di sini. Nanti akan ada tahapan-tahapan seperti itu. Nanti akan mengajukan dari DPD mana, kemudian namanya siapa, tempat lahir, NIK, beserta isian yang lain seperti itu. Setelah itu maka nanti akan mengisi kembali terkait dengan asal perguruan tinggi, nomor ijazah, tanggal lulus, kemudian nomor sertifikat kompetensi, berikut tanggal terbit sertifikat kompetensinya. Seperti itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan memasukkan terkait dengan prasyaratnya tadi, termasuk juga pas foto terbaru, surat rekomendasi dari DPD, kemudian sertifikat kompetensi, sertifikat sumpah profesi, surat sehat, dan memantui kode etik seperti itu. Ini mungkin layoutnya sementara, karena ini masih diskusi dari tim seperti itu. Oke, kemudian nanti akan mendapatkan konfirmasi melalui WA bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pengajuan seperti itu. Nah, kemudian nanti akan muncul Bapak dan Ibu di sistem kami di pusat, akan ada siapa saja yang nanti akan sudah mengajukan. Tentunya ini yang sesuai dengan persyaratan yang sudah masuk seperti itu. Maka nanti akan dikonfirmasi oleh DPP pusat seperti itu. Setelah itu nanti akan muncul mungkin seperti ini. Nanti jatuhnya adalah Bapak Ibu akan bisa mendownload elektroniknya seperti itu atau bentuknya PDF-nya. Seperti itu. Nah, dan ini adalah spesimen Pak Ibu, ini masih contoh untuk STR, tapi ini memang belum fix karena kami masih berdiskusi dengan Ibu Rubiani. Berikut juga peraturan yang masih berlaku karena ada beberapa ketentuan Ibu terkait dengan logo. Berikut juga beberapa pencantuman istilah di sini. Mungkin itu Ibu yang dapat sedikit Silva sampaikan terkait dengan sedikit tentang sumpah profesi dan perkembangan STR. Terima kasih Bu. Terima kasih Zulfa. Sengaja saya bawa milenial karena kalau udah urusan teknologi gitu saya nggak terlalu susah memahami. Aduh, udah lemot. Makasih ya. Silakan Mangga, lanjutkan Mas Idam. Baik, terima kasih Mas Zulfi ya atas penjelasan teman-teman. Mas Zulfa, ini IT supportnya IPSPI Jakarta ya, milenial. Kemudian nanti apabila belum jelas ya bisa di-share lagi di channel YouTube di IPSPI Jawa Tengah. Bu Dwi izin, dan ini ada dua yang raise hand ini, ada Pak Tri Putranto dan Ibu Budi Nirmala Jati dari RS Magelang. Kita beri kesempatan Mbak Budi dari RS Suroyo Magelang. Monggo. Silakan Mbak Budi. Iya, selamat siang Bu Dwi. Perkenalkan saya Budi Nirmala Jati dari Rumah Sakit Jiwa Suroyo Magelang. Dulu juga mahasiswa Ibu juga. Pertama Bu, saya ingin menanyakan, tadi dari pemaparan Mas Zulfa dijelaskan bahwa golden ticket untuk mengikuti sumpah profesi itu harus daftar di web IPSPI, begitu ya Bu, serta ada syarat pembayaran dan lain sebagainya. Tapi di web IPSPI sendiri itu beberapa dari kami yang mendaftar itu terdapat kendala Bu. Pertama terkait konfirmasi untuk pembayaran dan juga konfirmasi aktivasi, CP di web tersebut kurang responsif seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan sumpah profesi di tanggal 19 itu, tadi dijelaskan bahwa terbatas. Nah, itu kami mohon infonya terbatasnya itu berapakah dan untuk menjangkau itu syarat atau mekanismenya bagaimana. Dan saya tadi sempat menyimak di situ dijelaskan bahwa sumpah dilakukan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
apakah memang harus di Bandung, Bu? Lalu bagaimana untuk yang di luar Bandung? Pertanyaan saya cukup sekian. Oke. Terima kasih, Baik. Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Budi. Langsung ke Pak Tri Putranto, apa masih monitor? Atau Silakan Pak Mas Tri. Idang boleh Iya, Pak. ditanggapi dulu, Mas? Boleh ditanggapi dulu? Oh iya Bu, Ya, nanti ke Pak Tri ya. Mas Tri ya. Ya. Ya, oke, Untuk silakan. Mbak Budi, ya. Nih, anak saya. Yang tadi yang terakhir, apa ini harus dilakukan di Poltek Esos? Tidak. Nanti ke depan di dalam anggaran rumah tangga itu sudah dijelaskan bahwa sumpah profesi itu harus diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi, gitu kan ya. Misalnya kalau di Poltek Esos, ya Poltek Esos ketika wisuda di ujung nih ada sumpah profesi, tapi itu disaksikan oleh dari pihak organisasi pekerja sosialnya, gitu kan ya, seperti itu. Sekarang sebelum ada pendidikan profesi, maka itu diambil alih oleh organisasi pekerja sosial, pengambilan sumpahnya akan dilakukan secara daring, gitu kan ya. Kita sih menyiapkan untuk kapasitas 1000 nih daringnya, gitu kan ya, Zoom-nya lewat Zoom, lewat daring dengan 1000, tapi entah nanti berapa yang mendaftar, gitu kan ya, silakan cepet-cepetan. Nah, mekanismenya nanti tadi seperti Mas Julfa sampaikan, nanti akan disampaikan ke ketua DPD, ketua DPD juga nih yang meneruskan ke teman-teman, gitu ya. Silakan Mas Julfa, tambahkan Mas, barangkali saya keliru. Ya, baik. Pertanyaan dari Ibu Budi Nirmalajati ya, dari Texas, Magelang, seperti itu. Yang pertama mungkin saya mau sampaikan untuk permohonan maaf kepada Ibu Nirmalajati terkait dengan keterlambatan untuk respon seperti itu. Nanti mungkin akan saya sampaikan ke bidang terkait, kenapa bisa sampai terlambat seperti itu, karena mungkin berbagai permintaan ataupun permohonan dari berbagai DPD seperti itu. Kemudian terkait dengan sumpah profesi ini memang tornya sudah disusun, kemudian panitia internal juga sudah mulai membentuk. Jadi yang tadi sudah Ibu Dwi sampaikan, kota-kota tersebut nanti kami akan segera melakukan share kepada setiap DPD masing-masing, sehingga harapan kami akan bisa untuk diikuti seperti itu. Mungkin itu Bu Dwi. Untuk lebih teknisnya nanti akan disampaikan lagi, karena memang belum fix mungkin Bu ya. Ya, gitu ya Mbak Budi ya. Nanti mungkin informasi lebih detail ke DPD masing-masing, gitu kan ya, seperti itu. Ya. Baik Ibu dan Mas Julfa, terima kasih. Ya, sama-sama. Mangga Mas Idang. Moderator, boleh tanya nggak? Halo Pak Tri Putranto, silakan. Iya Pak. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf sama mohon izin untuk tidak aktif kamera karena masih dalam kondisi perawatan, jadi kayak belum ini untuk on kamera. Untuk Ibu Dwi, ini Tito mau nanya soal pengurusan SIP-nya. Mas Tri boleh sebutkan dari mana instansinya atau? Oh, sorry, maaf ya. Saya Peksos dari Rumah Sakit Kando Manado. Ini dari Sulawesi Utara, Pak. Oke, luar biasa. Silakan. Ya, udah masuk ke sini. Ke Jawa Tengah. Iya, karena ngejar SDR sama SIP. Saking semangatnya. Ya Bu, kan untuk nakes lain itu biasanya mereka ngurus tenaga kesehatan ngurus SIP-nya, mereka hanya dapat surat pengantar dari Dinas Kesehatan sih, tapi terus untuk SIP-nya itu yang mengeluarkannya biasanya ke Dinas Penanaman Modal sama Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bu. Nah, apakah nanti kalau untuk yang SIP kita ini juga, apakah kita dapat surat pengantar dari Dinsos, terus yang mengeluarkannya juga sama Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau seperti apa gitu? Karena mungkin kalau misalnya nanti mekanismenya seperti itu mungkin agak kayak kerja yang berat mungkin ya. Ini apakah akan dilimpahkan ke DPP masing-masing wilayah, atau mungkin ada langkah-langkah dari pusat tentang
sinkronisasi antara Dinsos dan Dinas Penanaman Modal ini gitu. Nah kalau misalnya mungkin dari saya mungkin kalau misalnya mungkin ada dari IPSP juga langkah-langkah simpelnya untuk sementara kita mungkin bisa pengajuan online dengan IPSP aja atau seperti apa, mungkin itu juga lebih bagus dulu kalau menurut saya sih. Kalau tapi siapa tahu dari IPSPI ada langkah-langkah lain, mungkin itu Bu yang saya tanyakan. Terima kasih Bu. Baik, dari Pak Tri Putranto dari Manado sudah dicatat pertanyaannya. Apakah mungkin ya ada kebijakan dari PSPI biar lebih efektif ya dalam konteks. Iya, Pak. Baik, kita langsung ke ini, Bu. Izin Bu, ini Pak Ali Ketora itu ingin bertanya. Siapa tahu nanti jawabannya bisa juga terkait dengan jawaban pertama. Silakan Pak Ali, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Sekjen. Punten, Bu, kan ini pengangkatan sumpah pertama Bu ya. Tentu dengan pengangkatan sumpah pertama antusias para pekerja sosial yang sudah ujian kompetensi pasti sangat luar biasa. Sehingga kalau kayak Ibu katakan bahwa ayo siapa cepet, nah ini repot juga Bu kalau dibilang ayo siapa cepet Bu. Kalau boleh saran Ibu, bagaimana semua yang telah ujian kompetensi dan memenuhi itu DPD yang mengajukan, sehingga nanti otomatis sudah diajukan DPD berarti dia ikut sumpah. Sementara administrasi sampai terbitnya STR itu mungkin bisa disusulkan Bu. Setelah pengambilan sumpah kan harus dilengkapi dokumen. Saya kira itu karena waktu tanggal 19 tidaklah jauh, sangat dekat Bu. Tentu ini menurut pertimbangan saya menjadi sebuah pertimbangan Bu. Sehingga masing-masing calon yang akan disumpah tinggal mendaftar ke DPD masing-masing, nanti DPD yang mengajukan ke DPP pusat. Sehingga bisa ikut yang memenuhi syarat sudah ujian kompetensi, saya kira bisa Bu ikut pengambilan sumpah. Ketika nanti akan diterbitkan STR-nya, dia melengkapi dokumen yang belum lengkap. Saya kira itu Bu pandangan dari saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Bu Dwi dan tim bisa langsung merespon atas dua pertanyaan dan juga ini ada gagasan dari Mas Ali Katora. Dipersilakan Ibu Yuli. Ya, baik, terima kasih Mas Tri. Terkait dengan pengajuan izin praktek ya, tadi sepertinya kalau lihat profesi lain juga agak ribet gitu kan ya, gimana kalau ini disimpelkan lewat IPSP aja gitu kan ya, ada sistem yang dibangun sehingga bisa online, bisa ada langsung dapat SIPPS gitu. Kita sudah diatur oleh undang-undangnya, Mas Tri. Jadi kita memang dasarnya adalah dari Undang-Undang 14 2019 bahwa yang mengeluarkan surat izin praktek itu adalah pemerintah daerah setempat. Boleh melalui dinas sosial atau dinas atau perangkat pemerintah yang mengeluarkan surat izin terpadu gitu kan. Seperti tadi ya gitu kan ya, melalui penanaman modal dan izin terpadu. Itu sebetulnya undang-undangnya sudah menyerahkan ke daerah gitu kan ya. Mekanismenya seperti apa? IPSP tidak membangun mekanisme untuk mengeluarkan SIPPS karena itu akan kasuistis tergantung pada daerah masing-masing. Nah ini misalnya untuk Jawa Tengah gitu kan ya, nanti nih DPD Jawa Tengah nih yang akan mengadvokasi gitu kan ya, buat sesimpel mungkin nih gitu mekanismenya untuk dapat SIPPS gitu. Kalau misalnya boleh lewat dinas sosial saja gitu kan, karena di situ dinas sosial atau perangkat yang mengeluarkan perizinan terpadu, silahkan gitu kan ya, seperti apa itu mekanismenya tergantung pada daerah gitu kan, dan ini peran DPD yang sangat penting untuk mewujudkan ini gitu. Jadi DPP tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan SIPPS, undang-undangnya mengamanatkan seperti itu gitu. Jadi tetap ini yang SIPPS itu juga seperti profesi lain ternyata, karena kita juga mengadop dari profesi-profesi lain undang-undang tersebut.
yang mengeluarkan surat izin praktek itu ya pemerintah setempat, baik dinasnya atau ya tadi perangkat pemerintah yang mengeluarkan izin terpadu gitu. Seperti itu ya Mas Tri ya. Tapi nanti mudah-mudahan yang di Manado bisa juga DPD Manado nih Bu Joyce ya, ketua DPD-nya bisa juga menyelenggarakan hal seperti ini gitu kan ya, untuk memahamkan semua pekerja sosial yang ada di sana gitu, seperti itu, dan membangun tadi ya mekanisme memperoleh SIPPS-nya semudah mungkin gitu kan ya, tidak harus dengan ribet gitu. Itu mungkin ya yang untuk Mas Tri. Iya Bu. Kemudian terima kasih. Ya, untuk yang Mas Muhammad Ali tadi sebetulnya 3.000 tadi atau semua Peksos yang sudah punya sertifikat sebagai Peksos generalis berhak mendapatkan pelayanan untuk diangkat sumpah gitu kan ya, dan berhak mendapatkan STR. Semuanya berhak gitu kan ya. Tapi untuk kali pertama karena terbatas gitu kan, ini daring gitu kan ya, terbatas. Kalau saya sebutkan cepet-cepetan tuh artinya yang lain kalau nggak memanfaatkan yang sekarang ya nanti akan ada gelombang berikutnya gitu ya, seperti itu. Tapi yang untuk gelombang pertama ini tadi mekanismenya seperti sudah Mas Zulfa sampaikan gitu kan, seperti itu, siapa dulu. Tapi jangan khawatir yang tidak kebagian tanggal 19 tadi ide gagasannya Mas Muhammad Ali itu dikolektif oleh DPD dan kemudian DPD yang mengajukan, misalnya kali ini mengangkat sumpah untuk Peksos di DPD Jateng gitu kan, ada sekian gitu kan ya, sehingga khusus untuk Jateng misalnya nanti ini nanti disampaikan gitu kan, ini mungkin juga mekanisme yang mempermudah gitu kan ya teman-teman untuk tidak jadi kemudian secara individu mendaftar dan sebagainya. Nanti mungkin Mas Jova bisa memfasilitasi gimana caranya nih teman-teman bisa untuk sumpah ya, bukan untuk STR. Kalau tadi yang mekanisme Mas Zulfa sampaikan itu kan untuk mendapatkan STR ya melalui online, tapi untuk sumpah sebagai tiket pertama untuk dapat STR, salah satu tiket untuk dapat STR mungkin bisa dipersederhana gitu kan ya untuk mendapatkannya gitu. Tadi misalnya gagasan untuk dikolektif per DPD, saya pikir ini gagasan yang bagus gitu. Tapi untuk yang nanti tanggal 19, monggo siapa yang bisa ikut daftar di situ mungkin untuk kali pertama. Selanjutnya seperti tadi gitu. Tapi yang saya pastikan semua yang sudah punya sertifikat kompetensi sebagai Peksos generalis berhak untuk diangkat sumpah dan mendapatkan STR. Saya pastikan, insya Allah. Itu Mas Idam. Ya, kalau boleh saya menambahkan. Oh, mangga, Mas. Pak Puji, silakan Pak Puji. Saya kira ini perkembangan yang bagus ya. Yang perlu kita pikirkan sekarang dalam kerangka interaksi DPP dengan DPD. Sebenarnya yang diangkat oleh Mas Ali tadi bukan sekedar prosedur, melainkan refleksi seperti apa sih sebenarnya pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan tugas antara DPP dengan DPD. Kan? Sejauh mana DPD mempunyai kewenangan atas keanggotaan di wilayahnya, dan hal mana yang diatur dan ditentukan oleh DPP. Misalnya STR diterbitkan oleh pengurus pusat, kemudian pengadministrasian sumpah dilakukan oleh DPD, misalnya itu adalah pengaturan pembagian kerja pusat dengan daerah. Kalau kita merefleksi paparan dari teman dari profesi kedokteran tadi, nyata bahwa surat tanda registrasi dan izin praktek itu bukan sekedar kertas, tetapi di baliknya ada substansi. Ketika Anda mendapat surat izin praktek, maka praktek Anda sebenarnya diawasi oleh pemerintah daerah. Gitu? Pemerintah daerah punya hak terhadap data dan informasi tentang apa yang Anda lakukan, yang dikumpulkan misalnya menjadi bagian dari statistik, laporan, dan sebagainya. Nah, terkait dengan STR, tanda registrasi. Registrasi itu bukan sekedar menaruh nama Pujiono di dalam registernya DPP IPSPI, tetapi di balik angka nomor 167 Pujiono itu melekat akuntabilitas. Misalnya tadi Anda dengarkan dari Dr. Neni, seorang pekerja sosial itu juga punya kewajiban untuk mengembangkan profesinya, mempunyai kewajiban untuk menyumbang kepada komunitas dan seterusnya, sampai 5 kategori tadi. Ini yang mengawasi DPD.
ya. Jadi mereka menggunakan self recording, merekam diri sendiri. Tanggal ini saya ikut Satuan Tugas Penyelamatan Bencana. Besok atau minggu depan saya bicara di depan Karang Taruna. Nah, semua kegiatan profesional itu direkam sendiri, yang kemudian dinyatakan secara resmi atau diresmikan oleh DPD. Kan itu ya dari kedokteran tadinya. Memang bukan sekarang saatnya, tetapi saya kira Mas Ali mengangkat isu yang menarik tentang pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab organisasi profesi pusat dan daerah. Monggo nanti di kesempatan lain kita kupas lebih lanjut ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pujiono atas pencerahannya. Intinya terkait dengan pembagian kewenangan DPP dan DPD supaya yang ada hal-hal yang jauh lebih efektif ya, jauh lebih profesional dan jauh lebih terpantau gitu ya, dari sisi praktek profesinya. Bapak Ibu semuanya, ini waktu dari Mas Heru sampai 45, jadi masih ada 3 menit. Jadi sebagai penghormatan kepada para narasumber, yang 3 menit ini kita gunakan untuk closing statement ya kepada para narasumber yang sudah berbagi ilmu, pandangan, pencerahan untuk kita semua. Saya mulai dari Pak Pujono dulu. Silakan Pak Pujono, closing statement Pak Puji, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama penghargaan kepada IPSPI Pusat, pengurus pusat yang sudah meringankan langkah untuk berbagi informasi dan diseminasi kepada rekan-rekan anggota profesi. Yang kedua, kepada rekan-rekan saya di DPD, selamat, dan saya ingin mendorong itikadnya untuk melakukan roadshow kepada semua dinas mengenai hal ini yang mempunyai 2 sisi. Yang satu adalah tentang surat izin praktik, tetapi juga menitipkan kepada mereka supaya pekerja sosial kita itu dibantu, di bahasa Jawanya dimong ya, diasuh, diasuh dan dilindungi di dalam prakteknya. Dan terakhir kepada Bapak Kepala Dinas atau kalau masih ada, saya ingin mengucapkan terima kasih Pak. Pak, matur nuwun sangat. Nah, terima kasih, ini adik-adik sudah diajangi ombo istilahnya orang Jawa. Jadi saya sangat bersyukur dan itu closing statement saya. Terima kasih. Monggo. Salam. Baik, kalau Bapak Kepala Dinas masih ada, Pak Harso. Pak Harso masih ada, Mas Heru? Masih, kalau akunnya masih aktif. Oke, halo Pak Harso, berkenan menyampaikan closing statement? Kalau lagi sholat mungkin ya. Oke, baik, kita ke Bu Dwi. Silakan Bu Dwi Yuliani, closing statement Anda untuk. Baik, makasih Pak Moderator. Pertama saya mengucapkan alhamdulillah ya, apresiasi untuk teman-teman DPD Jawa Tengah untuk inisiatif berlari lebih cepat dari DPD yang lainnya gitu kan ya. Ini mudah-mudahan menjadi contoh untuk DPD-DPD yang lainnya. Kita kerjasama, kita saling mendukung, mensupport. Kerja kita di organisasi profesi itu adalah mewakafkan waktu gitu kan ya, dan ketika mewakafkan waktu itu yang paling diperlukan itu adalah saling support, saling dukung gitu ya. Itu yang paling utama, dan saya akan bersama teman-teman untuk mewujudkan mimpi ini gitu kan ya, bukan hanya sekedar mimpi tapi betul-betul mewujudkan ini atas support tadi dari kepala dinas yang luar biasa dan semangat teman-teman yang juga yang luar biasa. Ini pasti tercapai. Semangat terus, maju terus, jadi contoh untuk DPD yang lainnya. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dwi Yuli. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah acara webinar bisa berjalan dengan lancar, sehat. Sehat semuanya sampai akhir acara dan sangat antusias. Semua gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, pencerahan dari para narasumber bisa Bapak Ibu semuanya ikuti lagi di channel YouTube-nya DPD IPSPI Jawa Tengah. Terima kasih apabila saya selaku moderator ya, Idang Rusukoco dan juga Mas Desa ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan karena tadi Mas Heru yang membuka awal, jadi saya kembalikan kepada Mas Heru selaku Ketua DPD.
Silakan Mas Heru. Terima kasih Mas Idang Heru Sukoco, namanya mirip dengan saya namanya. Terima kasih juga kepada para narasumber dan seluruh peserta baik di room Zoom ataupun di streaming. Kami ingatkan kembali sesuai dengan seluruh paparan 4 narasumber bahwa silakan ikuti tanggal 19 dengan prosedur yang akan diumumkan oleh DPP. Yang kedua, sesuai dengan arahan Ibu Dwi Yuliani tadi, yang belum mendaftar jadi anggota silakan mendaftar, kan Peksos di Jawa Tengah 1000 lebih kemungkinan begitu. Kemudian yang sudah mendaftar, tolong Ibu Dwi dan di DPP, tolong kami dibantu. Ada tim khusus untuk menangani pendaftaran Pulau Jawa mungkin ya, karena Jawa itu mungkin lebih banyak daripada pulau-pulau lain. Sehingga nanti tadi pertanyaan dari Peksos RSJ Suroyo tentang kurang responsifnya tim di pusat untuk pendaftaran mungkin bisa terselesaikan. Kira-kira begitu. Semoga kita semuanya maju demi kemajuan profesi pekerjaan sosial di Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sehat selalu, panjang umur, sehat keluarga, banyak rezekinya, murah rezekinya, selamat sentosa. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Salam Peksos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, ya. Terima kasih Mas Julfa. Mas Julfa tolong catat tadi pesannya ya untuk disampaikan ke bidang organisasi, bidang keanggotaan ya, untuk tadi terkait dengan anggota itu penting karena ya. Oke. Terima kasih. Udah selesai. Sampun selesai. Matur nuwun Mas Heru, kanca-kanca nggih. Sampai matur terima kasih semuanya. Matur suwun. Pak Budwi, Pak Harso, semuanya. Pak Harso masih tune in. Masya Allah. Panjang umur, sehat semuanya. Sama-sama. Makasih Bu Dwi. Sama, makasih. Sehat selalu. Salam sehat semuanya. Izin Lim. Sampai ketemu lagi. Itu kan nuhun. Ada Den Ardani di Ada berdiri malah jadi. Saya juga izin live. Makasih. Sholat dulu ya Mas Heru ya. Sampai ketemu nanti. Ya, siap. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.